Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai pewarisan sifat atau hereditas pada bab ketiga. Sebelumnya, pernah nggak kalian terlintas kenapa sih kita ini mirip dengan ibu dan ayah kita? Sebagian besar pasti pernah ya terlintas di pikirannya. Misalnya, kenapa ya rambutku mirip ayah tapi hidungku mirip ibu? Nah, jadi sifat-sifat seperti struktur tubuh, penampilan fisik, fungsi organ tubuh, dan tingkah laku itu bisa diwariskan kepada generasi berikutnya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, sifat-sifat tadi itu terkumpul atau terdapat di dalam suatu materi genetik yang bernama gen. Gen ini terdapat di dalam kromosom. Kromosom ini adanya di mana? Kromosom ini adanya di inti sel. Inti sel adalah bagian dari sel. Kemarin kelas 7 kita sudah mempelajari tentang struktur organisasi kehidupan. Struktur organisasi kehidupan itu dimulai yang paling kecil dari sel. Nah, ternyata di dalam sel ini terdapat inti sel. Di dalam inti sel itu terdapat kromosom. Nah, kromosom inilah yang di dalamnya ada gen sebagai pembawa materi genetik, sifat-sifat yang akan diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Pada materi pewarisan sifat ini, kita akan mempelajari tentang persilangan. Nah, persilangan ini ada dua macam, ada persilangan monohibrid yang artinya persilangan dengan satu sifat beda, dan yang kedua itu persilangan dihibrid yang artinya persilangan dengan dua sifat beda. Sebelum kita belajar mengenai persilangan monohibrid dan dihibrid, kita perlu tahu dulu istilah-istilah yang ada dalam pewarisan sifat. Nah, yang pertama ada istilah parental. Nah, disimbolkan dengan huruf P. Parental ini berasal dari bahasa Inggris parent. Nah, itu berarti induk atau orang tua. Ingat, parental yang disimbolkan dengan huruf P itu artinya orang tua atau induk. Nah, yang kedua ada filial, disimbolkan dengan huruf F. Itu berarti keturunan hasil dari persilangan. Nah, di sini misalkan parental laki-laki disilangkan dengan parental perempuan menghasilkan filial pertama atau anak hasil keturunan dari persilangan pertama sebagai F1 atau filial pertama. Singkatnya, yang P itu adalah orang tua kita, yang F1 itu adalah anaknya. Misalnya P-nya itu orang tua kita, anaknya kita, ayu kita, kakak kita, adik kita itu termasuk ke dalam filial pertama atau hasil keturunan dari persilangan pertama. Baiklah, kita lanjutkan ke istilah ketiga. Ada istilah fenotip yang artinya sifat yang dapat teramati atau nampak. Nah, fenotip ini sifat yang bisa kita lihat, bisa kita amati. Contohnya, mata sipit kan terlihat, hidung mancung, rambut keriting, mawar warnanya merah, apel terasa manis, mangga bentuknya bulat. Itu semua adalah sifat-sifat yang termasuk ke dalam fenotip. Sedangkan genotip itu sifat dasar yang tidak tampak yang ada di dalam gen. Biasanya untuk persilangan, ketika persilangan nanti itu ada sifat genotip yang disilangkan, biasanya dilambangkan dengan sepasang atau lebih lambangnya, di mana satu huruf mewakili satu sifat genotip. Contohnya M besar, M besar, M besar, M kecil, misalnya A kecil, A kecil. Nah, di sini ada dua huruf, nah, sepasang. Nah, ketika kita membaca M itu tidak hanya M saja, tetapi M besar, besar kecilnya itu dibaca juga M besar, M kecil, karena
Huruf besar dan huruf kecil itu menandakan sifat yang berbeda. Selanjutnya ada yang namanya istilah dominan. Apa itu dominan? Dominan adalah suatu sifat gen yang menutupi sifat lain dalam persilangan. Jadi sifat dominan ini sifat yang mendominasi sifat yang lainnya, sehingga sifat yang lainnya itu tertutupi oleh yang dominan. Biasanya dilambangkan dengan huruf besar. Misalkan bunga warna merah, kita menggunakan huruf M karena warna merah itu huruf depannya M. Jika ingin menggunakan huruf lain diperbolehkan. Hanya saja kita sekarang dimisalkan untuk bunga warna merah itu genotipnya M besar, M besar. Lanjut ke resesif. Apa itu resesif? Resesif adalah sifat suatu gen yang ditutupi oleh sifat lain sehingga tidak tampak pada keturunannya. Nah, untuk resesif ini kebalikan dari dominan. Dominan yang menutupi, resesif yang ditutupi. Karena dia ditutupi sehingga sifatnya tidak tampak. Karena dia kalah dengan sifat dominan. Biasanya yang sifat resesif dilambangkan dengan huruf kecil. Misalnya yang sifat resesif ini bunga warna putih. Ketika bunga warna putih bersifat resesif, maka lambangnya nanti adalah menggunakan huruf kecil. Kita menggunakan lambang yang di resesif ini menyamakan dengan yang dominan. Misalkan yang dominan itu menggunakan huruf M, maka yang resesif juga menggunakan huruf M. Hanya saja bedanya untuk yang dominan huruf besar, yang resesif menggunakan lambang huruf kecil, tapi hurufnya sama. Untuk membedakannya itu dibuat huruf besar dan huruf kecil. Jika ada persilangan antara sifat dominan dan resesif, maka sifat dominan akan mendominasi atau akan menutupi sifat resesif. Misalkan bunga warna merah disilangkan dengan warna putih, di mana bunga warna merah itu bersifat dominan terhadap warna putih, maka sifat yang akan muncul pada keturunan pertamanya atau filial pertamanya 100% bunga warna merah, karena bunga warna merah pada parentalnya itu bersifat dominan. Selanjutnya ada intermediate. Jadi sifat yang berbeda dari induknya, tidak ada yang menutupi dan tidak ada yang tertutupi sehingga muncul sifat baru. Dilambangkan dengan sepasang huruf yang huruf depannya huruf besar dan huruf belakangnya huruf kecil. Misalnya M besar, M kecil. Karena kedua parentalnya tidak ada yang bersifat dominan dan resesif, sama-sama tidak ada yang ditutupi dan tidak ada yang menutupi, jadi muncul sifat baru M besar, M kecil berwarna merah muda. Selanjutnya ada istilah alel. Apa itu alel? Alel itu adalah pasangan dari gen. Nah, di sini misalnya genotip tanaman M besar M kecil. Nah, di sini ada tanaman contohnya bergenotip M besar M kecil, maka alel dari M besar adalah M kecil dan sebaliknya, alel dari M kecil adalah M besar. Atau pasangan dari M kecil itu adalah M besar. Alel itu artinya pasangan dari gen. Lanjut ke homozigot. Untuk homozigot ini kita tahu homo artinya sama. Jadi homozigot ini berarti sepasang alel yang terdiri atas gen yang sama, misalnya sama-sama dominan atau sama-sama resesif. Contohnya M besar berarti homozigot dominan, M kecil berarti homozigot resesif, A kecil berarti homozigot resesif, B besar berarti homozigot dominan. Lanjut ke heterozigot. Sebaliknya dari homozigot tadi, kalau homozigot itu sama, kalau heterozigot itu gen yang berbeda. Misalnya M besar M kecil. Nah, itu kan M besar sama M kecil berbeda. Jadi hetero itu sepasang alel yang terdiri atas gen yang berbeda, yakni gabungan antara yang dominan dan resesif.
seperti yang sudah tertulis di contoh M besar M kecil, A besar A kecil, B besar B kecil. Kalau untuk penulisan genotif itu didahulukan yang huruf besar atau yang dominan. M besar M kecil, baru A besar A kecil. Dijelaskan tadi ada 10 ya, ada 10 istilah. Jadi semuanya sudah minimal sudah tahu, dan jangan lupa apa yang sudah dijelaskan itu dicatat. Setelah kita mengetahui istilah-istilah dalam pewarisan sifat, maka materi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai persilangan monohibrid atau hukum Mendel 1 dan persilangan dihibrid atau hukum Mendel 2. Untuk materi yang sudah Umi sampaikan silakan dicatat dan silakan dibaca dan dipelajari. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Tugasnya apa-apa yang dipelajari hari ini silakan dicatat dan dipelajari. Kemungkinan minggu depan kita akan menggunakan istilah-istilah itu. Jadi kalian tidak akan bingung lagi dengan istilah-istilah itu karena sudah dipelajari sebelumnya. Yang sudah nonton jangan lupa dicatat dan catatannya silakan dilaporkan ke Umi langsung. Semoga materi yang Umi sampaikan hari ini bisa diterima dan bisa diserap dengan baik dan bermanfaat untuk kalian ke depan. Kita tutup dengan lafal alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan japri ke Telegram atau via grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.